Pulau Bali salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia. Telah lama menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Bali dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, budaya yang kaya dan wisata yang tak terlupakan. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang pesona Pulau Bali yang menawan. Keindahan Pulau Bali, alam Bali menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Dari pantai pasir putih yang mempesona hingga perbukitan yang hijau dan gunung-gunung yang megah, Bali memiliki segala yang bisa Anda bayangkan. Pantai Kuta adalah salah satu yang paling terkenal, dengan pasir putih yang halus dan ombak yang ideal untuk berselancar. Pantai-pantai lain seperti Pantai Nusa Dua, Pantai Sanur, dan Pantai Uluwatu juga menawarkan keindahan alam yang sangat mempesona dan memukau pandangan mata. Selain itu, Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali, memberikan pemandangan yang spektakuler. Anda dapat mendaki gunung ini dengan menikmati matahari terbit yang memukau atau melihat panorama yang menakjubkan dari puncak gunung ini. Tidak harus dilewatkan keindahan alam Ubud yang terkenal dengan sawah terseringnya yang menawan. Budaya Bali yang memikat, budaya Bali yang kaya dan unik telah menarik minat banyak wisatawan. Pulau ini terkenal dengan seni, tarian, dan upacara adatnya yang khas. Tari barong, tari kacak, dan tari lagong adalah beberapa contoh tarian tradisional Bali yang menarik dan menggugah hati. Pulau Bali juga dikenal dengan seni ukir, patung, dan kerajinan tangan lainnya. Anda dapat mengunjungi desa-desa seni seperti Desa Celuk dan Ubud untuk melihat langsung proses pembuatan kerajinan seni Bali yang tentu sangat indah. Juga jangan lewatkan kesempatan untuk mengenakan pakaian adat Bali dan berfoto di tengah pemandangan yang mempesona. Wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung, mulai dari berjemur di pantai-pantai indah, berselancar di ombak-ombak yang menantang, menyelam di terumbu karang yang memukau, hingga menjelajahi alam Bali dengan trekking atau bersepeda. Taman Nasional Bali Barat adalah surga bagi para pecinta alam. Di sini Anda dapat menjelajahi hutan hujan tropis, menemukan berbagai macam flora dan fauna yang langka, serta menyaksikan keindahan bawah laut dalam kegiatan snorkeling atau diving. Jika Anda mencari petualangan yang lebih menantang, cobalah mengunjungi Gunung Batur dan Gunung Agung untuk pendakian yang menarik. Sahabat juga bisa dapat mengunjungi pura-pura atau kuil Bali yang indah, seperti Pura Tanah Lot, Pura Besakih, dan Pura Ulun. Danau Beratan yang merupakan tempat suci dan juga menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Namun sahabat, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya membahas keindahan panorama yang ada di Bali, namun kita akan menceritakan salah satu kisah trah keturunan daripada warga Bali yang berkeyakinan dengan agama Hindunya. Mudah-mudahan sekelumit cerita ini akan membawa kita pengetahuan tentang sejarah, tentang bagaimana asal-usul daripada agama Hindu di Bali ternyata ada kaitannya dengan Pulau Jawa. Jelasnya masyarakat yang bersuku Sunda, Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Umat Hindu Bali mengaku bahwa mereka adalah masyarakat Sunda kecil atau nenek moyangnya berasal dari keturunan kerajaan Galuh. Berdasarkan sejarah, nenek moyang masyarakat Hindu Bali adalah generasi pada masa kerajaan Galuh Pakuwon atau sebelum masuk agama Islam ke Tatar Sunda.
Namun beberapa tahun berselang atau masih di saat masa kerajaan Galuh Pakuwon, masuk penyebaran agama Islam dari kerajaan Cirebon ke wilayah Galuh. Bagi mereka yang teguh ingin tetap memeluk agama Hindu, memutuskan meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke daerah Gunung Bromo, Jawa Timur. Ketika mereka masuk ke Jawa Timur pun kembali terdesak oleh penyebaran agama Islam waktu itu. Kemudian mereka berpindah lagi dan memutuskan menyeberang ke Pulau Bali. Ketika menatap di Bali, keberadaan mereka itulah merasa nyaman dan tidak terganggu. Dan konon, menurut sejarah, dari situlah awal mula perkembangannya kelompok masyarakat yang menganut agama Hindu Bali itu. Terang Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, informasi sejarahnya seperti itu. Ketika berbincang dengan pemuka agama Hindu di Bali, mereka mengakui bahwa masyarakat Hindu Bali adalah Sunda kecil. Sementara masyarakat Sunda yang berada di Jawa Barat adalah Sunda besar. Sunda kecil artinya bahwa nenek moyang masyarakat Hindu Bali berasal dari Sunda, Galuh Pakuwon, dan mereka datang ke Astana Gede, mengistilahkan sebagai ritual pulang kampung. Astana Gede itu yaitu yang disebut Situ Lengkong atau Nusa Larangan yang berada di Panjalu Ciamis ya. Kalau dalam istilah bahasa Sunda adalah pengembalian atau pulang kampung. Jadi mereka tidak sekedar hanya berziarah ke Astana Gede ini, tetapi juga merasa pulang ke kampung halamannya, halaman nenek moyangnya. Mereka pun apresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Ciamis yang telah menjaga situs peninggalan nenek moyangnya. Dikisahkan dalam naskah Carita Parahyangan, dikisahkan bahwa Resi Makandria pergi menemui Resi Guru yang tak disebutkan namanya, yang berkedudukan di Kerajaan Kendan atau sekarang Kampung Kendan, berada di Nagreg ya sahabat. Selanjutnya menjadi Kerajaan Kendan, pendahulu Kerajaan Galuh. Resi Guru Kendan memiliki seorang anak perempuan bernama Fwah Rababu atau Fwah Majangandara. Dalam mitosnya, Resi Makandria berubah wujud menjadi Kebo Wulan ketika menikahi Fwah Mananjangandara. Jadi Kebo Wulan adalah nama lain dari Resi Makandria. Mereka memiliki anak perempuan bernama Fwah Bungotak Mongolangloe yang merupakan titisan Fwah Aksari Jabung. Selanjutnya diceritakan Fwah Bungatak atau Mangalangloe menikah dengan Wereti Kendayun yang merupakan pendiri Kerajaan Galuh yang berkedudukan di Medang Jati, berkuasa selama 90 tahun tuh sahabat. Ceritanya seperti itu. Eyang Resi Guru di Kendan terkenal adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Mungkin yang ditemui Resi Makandria saat itu adalah Resi Mahaguru Manikmaya. Dalam naskah cerita Parahyangan disebut Resi Guru yang memiliki anak dengan sebutan Raja Putra. Kemudian Raja Putra mempunyai dua orang anak yang bernama Sang Kadiawan dan Sang Kadiawati, berarti laki-laki dan perempuan. Sang Kadiawan disebut juga Rahyangta atau Dewa Raja yang berkedudukan di Medang Jati Kerajaan Galuh. Dengan demikian, penerus kerajaan setelah Resi Mahaguru Manikmaya adalah Sang Kandiawan. Sang Kandiawan memiliki 5 orang anak bernama Sang Apatidean, Sang
Kusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purusa, Sang Pudanjala menganalisis cerita Parahyangan bahwa istri Sang Wireti Kendayun adalah Wah Bungatok Mangalole yang merupakan anak resi Makandria. Jika disebut-sebut Hindu Bali berasal dari Galuh, bisa jadi demikian. Kemungkinan Resa Makandria selanjutnya menyebarkan agama Hindu di Pulau Bali. Makanya Pulau Bali itu disebut Pulau Dewata. Itu mungkin para dewata ya. Pemuka agama Hindu Bali yang didampingi staf gubernur dan rektor Institut Hindu Drama Negara IHDN Denpasar berkunjung ke situs Astana Gede Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada Sabtu Januari 2018 ya, sekitar berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya. Ketika terbincang dengan pemuka agama Hindu Bali, mereka meyakini bahwa Galuh Pakuwon adalah ibu dari masyarakat Hindu Bali. Karena setelah menelusuri sejarah nenek moyangnya, awal peradaban pada masa kerajaan Bali kuno ada kaitannya dengan kerajaan Galuh Purba. Pada abad ke-6, konon seorang putri dari raja pertama kerajaan Galuh Purba yang bernama Wireti Kendayun menikah dengan raja kerajaan Bali kuno. Makanya mereka menyebut ibu kepada kerajaan Galuh, katanya kepada koran Harapan Rakyat. Itu informasinya ya sahabat, mudah-mudahan menambah pengalaman atau khasanah ilmu bagi kita semua. Menurut Hendraman Praja, Ketua Paguyuban Seniman dan Budayawan Paseban Jagat Palaka Kawali, mengatakan bahwa hubungan emosional antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Bali berlangsung berabad-abad, atau dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-14. Jauh sekali ya. Ketika kerajaan Galuh berakhir masa kejayaannya atau pada abad ke-14, baru dari situ putus hubungan emosionalnya. Karena pada abad 14 mulai masuk pengaruh agama Islam ke seluruh wilayah Tatar Sunda, termasuk ke wilayah Galuh. Ujar sesepuh budayawan Ciamis. Begitulah sahabat, sekelumit daripada kisah antara agama atau kepercayaan keyakinan Hindu di Bali ternyata masih berkaitan dengan Hindu Buddha zaman Galuh Pakuwon. Ya, mudah-mudahan sekelumit informasi tentang sejarah, walaupun barangkali banyak kehilapan atau masih banyak kekurangan informasi, mari kita sama-sama menggali. Mudah-mudahan saja dengan informasi ini kita menjadi penambah ilmu, wawasan khasanah daripada pengetahuan kita. Sebenarnya yang tahu semua itu adalah wallahu a'lam bishawab.